bergabung, karena ada beberapa yang baru bergabung, saya akan review sedikit tentang pembicaraan kita yang sebelumnya di sesi 1. Karena tadi juga ada yang bilang agak putus-putus sinyalnya. Oke, saya mute dulu semua ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sesi 1 tadi kita membahas tentang pembelajaran untuk minggu depan. Mana sih? Oh ini. Pembelajaran untuk minggu depan. Nah, pertama kita belajar kita membahas tentang perubahan jadwal, tentang penilaian dan jadwal penilaian. Nah, untuk penilaiannya sendiri, untuk pembelajaran minggu depan sendiri, seperti yang dilihat di sini, akan dimundurkan mulai belajarnya itu dari jam 7:30 sampai jam 8 renungan pagi yang akan kita kirimkan ke grup. Lalu berikutnya ada menonton TVRI, acara TVRI yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Lalu berikutnya akan ada sumatif atau penilaian untuk setiap harinya yang dibagi jadi beberapa gelombang. Untuk penilaiannya sendiri atau yang kita sebut dengan sumatif itu akan dilakukan mulai dari hari Senin minggu depan hingga Senin minggu depannya lagi, yaitu tanggal 27 April sampai Senin tanggal 4 Mei. Mulai dari jam 8:30 sampai jam 10:30. Nah, lalu apa saja yang dinilai? Yang dinilai itu ada 3 hal, ada kognitif, motorik, dan bahasa. Dari kognitif sendiri, yang akan kita nilai adalah menyanyikan lagu yang sudah pernah kita pelajari bersama-sama, yaitu ada lagu Garuda Pancasila, Indonesia Pusaka, dan Bendera Merah Putih. Tapi ini nggak dinyanyikan semua Bapak Ibu, hanya dipilih salah satu saja yang menurut anak Bapak Ibu itu, bagi mereka itu yang mereka sukai dari ketiga lagu ini. Nah, dan bagi mereka juga lebih mudah dihafalkan. Satu saja, jadi nggak tiga-tiganya. Lalu berikutnya ini ada rubrik penilaiannya yang akan kita lihat, yang akan kita nilai adalah untuk yang Pancasila. Oh, sebelumnya, selain menyanyikan ada Pancasila juga, menghafalkan Pancasila, lalu berhitung dan menjumlahkan. Ini adalah penilaian secara kognitif. Ini rubrik melafalkan Pancasilanya. Yang kita lihat adalah hafal dan tidak hafalnya. Lalu bagaimana sikapnya, sikap siap dan tegapnya yang kita lihat juga. Berikutnya adalah menyanyikan lagu nasional seperti yang tadi saya bahas. Ada beberapa lagu yang boleh dipilih, satu saja yang dipilih. Yang dilihat adalah hafal atau tidak lagunya, lalu bagaimana sikapnya dan bagaimana ketepatan nadanya. Jadi nanti kita akan kirimkan instrumen lagunya. Nanti Bapak Ibu boleh bantu anaknya untuk menyanyikan berdasarkan dengan instrumen yang kita berikan. Lalu yang berikutnya untuk menjumlahkan berdasarkan gambar, nanti kita juga akan kita nilai. Lalu untuk motoriknya dibagi menjadi 2, ada motorik kasar dan halus. Untuk motorik kasar itu mendaki naik turun, nanti kita pakai yang ini, pakai yang tangan tadi yang sudah saya tunjukkan. Ini akan digunakan untuk melakukan penilaian naik turun. Lalu kita untuk motorik halus nanti ada menulis di garis 3 yang kayak seperti ini. Lalu berikutnya ada pencampuran warna ya seperti ini. Ini akan kita nilai. Nah, untuk yang ini, berikutnya adalah untuk yang bahasa yang kita nilai ada 2, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk yang bahasa itu nanti anak-anak akan kami minta untuk membacakan ini. Nanti boleh Bapak Ibu bantu latih di rumah, lalu menulis di sini. Berikutnya adalah bahasa Inggris, itu mengeja dalam bahasa Inggris. Untuk presiden, vice president, flag, red, dan white. Itu yang sudah pernah kita pelajari juga sebelumnya dalam minggu ini. Nah, untuk jadwal penilaiannya seperti yang kita lihat, seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa penilaian itu akan dimulai dari jam 9:30. Oh ya, tadi ini juga belum saya sampaikan. Dari jam 8:30, 8:30, 9. Jadi sebelum jam 8:30 anak itu sudah ready. Begitu juga dengan setiap LKS yang akan kami nilai. 5 menit sebelumnya, paling minimal 5 menit sebelumnya anak-anak sudah ready, karena cuma punya waktu 30 menit. Kalau misalnya misalnya nih jam 8:30 anaknya belum siap, saya masih tunggu lagi atau wali kelasnya masih tunggu lagi, berarti dalam waktu 30 menit itu akan dikurangi waktunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cuma 30 menit aja karena sudah ada jadwalnya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk bantu anaknya supaya tepat waktu. Jadi sebelum waktu itu sudah disiapkan semua LKS-LKS-nya. Dan LKS ini tuh tidak dikerjakan di rumah. LKS-LKS seperti yang tadi saya bilang. Ada LKS ini yang tadi saya tunjukkan, beberapa LKS yang nanti akan dibawa oleh Bapak Ibu ke rumah. Yang seperti ini, dan ada lagi yang lainnya. Nah,
itu nanti nggak dikerjakan. Ini cuma digunakan untuk latihan. Kalau untuk latihan boleh Bu, boleh, tapi nggak dicoret-coret, nggak ditulis-tulis di lembar kerjanya di LKS-nya itu. Nah, lalu berikutnya ada pengumuman, yaitu besok hari Sabtu dan hari Minggu semua tugas itu harus dikembalikan kepada guru-gurunya. Lalu dengan menggunakan plastik map plastik yang kita berikan minggu sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah mengambil lembar kerja penilaian. Karena setiap lembar kerja itu akan kita pakai di hari Senin, Selasa, dan seterusnya itu sampai hari Senin depan. Maka saya harap setiap orang tua dapat mengambilnya. Jadi kalau bisa hari Minggu sudah diambil semua, sudah siap. Karena memang supaya anaknya bisa belajar juga di rumah. Lalu berikutnya ada pengumuman yang kita tambahkan. Jadi setelah kami bicarakan bersama dengan guru-guru untuk yang motorik kasar itu, karena kan akan, kalau misalnya memungkinkan kita akan lakukan secara live atau video call. Kalau tidak nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk divideokan dan dikirimkan paling lama 15 menit setelah proses penilaian selesai. Jadi misalnya kayak contohnya di sini. Oh, Davis jam 9 sudah selesai. Kalau misalnya memang dia nggak cukup waktunya sampai penilaian motorik kasar, berarti nanti 15 menit sampai di batas waktu jam 9.15, Davis sudah harus kirimkan tugas motorik kasarnya. Begitu. Oke, ini reviewnya yang pembicaraan kita tadi. Saya buka lagi untuk sesi tanya jawab kepada orang tua murid. Kalau mau bertanya boleh angkat satu jarinya. Lalu nanti boleh nyalakan audionya. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan Bapak Ibu. Oke, oh boleh. Ayo Pak, Bapak Chelsea, Papa Chelsea. Berarti nanti contoh Chelsea tadi belum saya lihat jadwalnya, contohnya dia di hari Kamis gitu ya. Iya. Tapi kami nggak bisa gitu dampingin, bisanya di hari lain, bisa reschedule kan? Oh ya, itu tadi sudah saya jelaskan Pak. Untuk jadwal pembelajaran tadi mana? Itu. Satu lagi. Oke. Untuk jadwal pembelajaran ini ada jadwal kosong Pak di sekitaran sini Pak. Di hari Senin minggu depannya dan di hari Kamisnya ini bisa di reschedule di jam kosong ini. Nah cuma yaitu dia harus informasikan dulu kepada wali kelasnya masing-masing. Gitu Pak. Atau kalau memang iya Pak. Berarti untuk tesnya tadi itu 30 menit untuk semua Bu ya, mulai dari motoriknya tadi. Iya. Yang laku semua berarti ya Bu ya. Iya Pak. Itu secara live kalau kita langsung video call by WA ya Bu. Iya betul Pak. By WA. Hanya saja dikasih waktu 15 menit ya Bu ya. Kalau yang ini Pak. Jadi kalau misalnya nanti waktunya nggak cukup, jadi misalnya nih Pak, nanti waktunya nggak cukup. Kalau untuk yang motorik kasarnya, karena kan karena kan waktunya nggak cukup nih, misalnya waktu kita nanti menilai, nanti tuh dikirimkan Pak. Jadi setelah selesai waktunya, misalnya nih kayak Chelsea, dia kan jadi jam 9 sampai jam setengah 10. Oh ternyata waktu yang dibutuhkan sama Chelsea harus lebih lama. Misalnya dia nggak bisa sampai jam setengah 10 sampai ke motorik kasarnya. Berarti nanti motorik kasarnya yang pakai jejak kaki itu dikirimkan ke kami orang tua wali kelasnya. Cuma kami beri waktu 15 menit. Berarti sampai jam 9.45 si Chelsea sudah harus mengirimkan videonya, video motorik kasarnya itu Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Pak? Berarti untuk minggu depan dari tanggal 27, contoh Chelsea kita mudik di sini hari Kamis. Iya. Tapi untuk media atau video seperti tadi itu kapan dikasih ya? Apakah di hari Kamisnya atau bisa sebelum hari Kamis? Jadi Chelsea bisa kami ajari di hari Senin sampai Rabu. Oh, kalau untuk videonya itu di hari anaknya dites Pak. Kalau Chelsea hari Kamis, berarti hari Kamis itu juga sudah
sudah apa ya? Gimana ya saya bilang? Hari Kamis itu juga sudah dikumpulkan, Pak. Tetap waktunya untuk pengumpulannya. Video yang untuk pabrik kasar tadi Bu, Oh, tetap hari Kamis, Pak. yang Iya, tetap hari Kamis. hari itu juga ya. Iya, hari itu juga. Jadi Janji di hari Senin jadi ada belajar untuk 2 hari nggak gitu ya Bu ya? iya kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalnya di hari Kamis ya berarti hari Kamis gitu. Sesuai dengan jadwalnya. Kalau yang lain tuh seperti apa tadi LKM, pengerjaan penjumlahan itu tadi perhitungan itu kapan? Di hari Sabtu ya, hari Minggu. Itu sama semua, Pak. Di hari Kamis semua penilaiannya itu akan kita lakukan bersama-sama. Jadi mulai dari berhitung, membaca, menulis, mewarnai, pencampuran warna tadi, lalu apa lagi tadi? Membaca dan menyanyi itu kami lakukan di hari anak Bapak jadwalnya. Di jadwal hari anak Bapak penilaian gitu. Jadi nggak beda-beda hari, satu hari itu aja Pak semuanya. Oke, ada yang mau tanya lagi Bapak Ibu? Boleh acungkan tangannya dulu. Mana? Oke, Bapak Oliver, silakan Pak. Iya Pak, untuk motorik kasar aja, karena kan mungkin itu kan akan agak sedikit sulit. Jadi itu Pak, kami kasih waktu untuk yang motor kasar. Ya nanti video callnya langsung dilepas sendiri apa didampingin lagi. Oke betul. Terima kasih Pak sudah ingatkan. Jadi kalau misalnya Bapak nanti lihat untuk rubrik penilaiannya, nanti rubrik di dalam rubrik penilaiannya itu kalau anaknya mandiri itu baru yang dapat dapat penilaian itu baik Pak. Jadi anaknya diusahakan mandiri karena kita juga lihat untuk kemandiriannya. Gitu. Bapaknya mungkin bantu untuk ini aja kalau misalnya coba dong tolong video, tolong nyanyikan gitu kan. Anak kan susah kan, kami pun susah menilainya kalau anaknya harus berdiri tegap dan anak pegang handphone. Jadi nanti misalnya bapaknya pegangkan handphonenya, nanti anaknya nyanyi gitu Pak. Dibantunya kayak gitu sih. Jadi bukan yang seperti hari-hari biasanya didampingi belajar. Contoh masalah penjumlahan kalau kita nikah. Iya. Kita sengaja lihat lagi ini yang langsung dia lepas sendiri apa kita itu. Di sendiri Pak. Nanti kami cuma bilang aja, coba hitung. Misalnya di sini kan ada, coba misalnya Oliver ya, coba Oliver hitung bintangnya ini ada berapa, gitu. Nanti dia hitung sendiri, gitu. Coba di sini ditulis berapa, di sini berapa, nanti kamu tulis hasilnya berapa, gitu Pak. Tetap kita bimbing, cuma nggak yang sampai seperti biasanya gitu. Jadi nggak betul-betul kita cuma oke mama kasih matematikanya kerjakan, nggak gitu. Kita tetap kasih perintah juga ke mereka. Tetap kita bimbing. Iya, iya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, Mama Diandra silakan.